Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil baqi musabbibil asbabi wal arzaqi hayyun alimun qadirun mawjudu qamat bihil asya'u wal wujudu dallat ala wujudihil hawadithu subhanahu fahuwal hakimul warithu. Thumma assalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi mustafa kanzil huda wa alihi wa sahbihi al-abrari ma'adinit taqwa ma'al asrari. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah ta'lim Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita buka kembali majlis ta'lim kita setelah kita tawakufkan sementara waktu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Lebih daripada 2 bulan kita tidak mengadakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan semangat untuk mencari ilmu terus berkobar di dalam hati sanubari kita, sehingga kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu Allah berikan juga kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap perintah yang Allah titahkan kepada kita itu pasti ada tujuan dan hikmahnya. Hanya tinggal kita mengetahuinya atau tidak. Dan sesungguhnya kita harus yakin bahwa segala perintah Allah ataupun larangan Allah tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Kita baru saja melewati ibadah puasa Ramadan, dan pada akhir daripada ibadah Ramadan itu ada perintah yang Allah suruh untuk kita lakukan. Pada ayat yang ke-185 daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan, baik yang jumlahnya 29 ataupun 30. Sempurnakan bilangan itu. Maka ketika bilangan Ramadan sudah sempurna berdasarkan keadaan hilal, ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa yang disuruh oleh Allah untuk kita lakukan setelah selesai ibadah Ramadan adalah itu perintah takbir? Apa kaitan dengan takwa yang menjadi buah daripada ibadah Ramadan? Kan pada ayat 183-nya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa itu tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa kaitan
takwa ini dengan perintah takbir. Karena ketika orang sudah selesai ibadah Ramadan, yang diharapkan pada dirinya adalah meningkat ketakwaannya. Lalu bagaimana kita korelasikan itu antara takbir dengan takwa? Ingat di awal tadi saya sudah katakan, setiap perintah yang Allah katakan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada rahasia kenapa perintah takbir yang Allah suruh kita kerjakan. Takbir itu bunyi lafaznya adalah Allahu Akbar. Memang lafaz takbir yang kita baca ketika takbiran kan bukan hanya Allahu Akbar saja kan, ada tahlilnya, ada tahmidnya, ada tasbihnya, tetapi yang dominan adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang kita lantunkan. Di situ ada pengajaran penting bagi kita bagaimana kita ingin jadi orang bertakwa. Allah mengajarkan kepada kita, ketika engkau sudah selesai mengerjakan ibadah Ramadanmu, jangan besarkan dirimu, jangan engkau anggap kamu hebat, tetapi yang sesungguhnya memberikan kita kemampuan untuk itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang patut dibesarkan adalah Allah, bukan dirimu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah telah karuniakan kepada kalian. Kenapa Allah ingatkan ini kepada kita? Supaya apa yang pernah terjadi kepada makhluk sebelum kita itu jangan terjadi lagi. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, ada cerita yang terjadi sebelum kita. Diabadikan kisah itu oleh Allah di dalam Quran supaya kita bisa mengambil ibrahnya. Ada makhluk yang namanya iblis, yang mana sebelum kita ada, sebelum Adam ada, dia sudah menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Tidak pernah bermaksiat, akidahnya lurus, maksiat tidak pernah. Sehingga ketika ketaatannya ini sungguh luar biasa, Allah angkat darajatnya sejajar dengan para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, termasuk di dalamnya iblis, wa idh qala lil malaikatu, wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khitabnya Allah kepada siapa? Kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu, Allah khitabnya kepada malaikat. Kenapa yang membangkang iblis? Karena pada waktu itu iblis sudah berada pada peringkat malaikat, maka dia termasuk makhluk yang termasuk di dalam khitab. Maka ketika Allah akan menciptakan Adam, dan Adam sudah dicipta, Allah suruh kepada semua makhluk termasuk malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Tetapi kan kisahnya kita tahu bersama, iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam. Apa yang dia katakan? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Dalam kacamata iblis, kemuliaan itu ada pada aspek material. Materi tanah itu tidak lebih hebat daripada materi api. Maka dengan begitu dia enggan sujud kepada Adam. Tetapi yang dilupakan oleh iblis bahwa perintah itu adalah perintah yang datang daripada Allah. Maka pada ayat yang ke-12 daripada surah Al-A'raf, Allah mulakan dengan firman-Nya,
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah begitu. Qala ma mana'aka. Allah berkata, apa yang membuat engkau, apa yang menghalangimu tidak mau sujud kepada Adam, walhal aku yang memerintahkan itu. Ingat, ini perintah Allah. Tapi dia lupa, yang dipandang oleh iblis adalah Adamnya, tapi dia lupa bahwa yang memerintahkan itu adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia enggan. Dosanya iblis cuma satu. Dosanya iblis cuma satu, yaitu apa? Tidak mau sujud kepada Adam. Tetapi keengganan sujud kepada Adam ini sebabnya adalah satu sifat yang disebut dengan sombong. Dan sombong itu bahasa Arabnya adalah apa? Kibir ataupun takabbur, seakar kata dengan kabir, ya, Allahu Akbar, seakar kata dengan itu. Seolah-olah Allah tidak rela ketika ada makhluk yang mencoba bersikap sombong, walhal yang berhak memakai selendang kesombongan itu adalah Allah saja. Maka sebetulnya pada kisah ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Iblis dimurkai oleh Allah, tidak diberikan kesempatan untuk berada di dalam surga karena dia memiliki sifat sombong. Dan sombong yang berbahaya adalah ketika sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita disuruh ucapkan takbir setelah selesai Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu diri bahwa kita itu kecil. Kita adalah hamba yang hina, yang besar adalah Allah. Maka diharapkan ketika orang mengetahui hakikat dirinya, bahwa dirinya itu adalah hamba yang hina, hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa, dan itu dia bisa tahu diri, diharapkan ini orang menjadi hamba yang lebih taat. Ketika orang mempunyai sifat sombong kepada Allah, maka perintah Allah akan dianggap kecil. Allah ingatkan itu kepada iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan itu kepada engkau? Orang kalau punya sifat sombong, dia tidak akan mau diperintah-perintah. Maka refleksikan itu kepada diri kita. Kalau ada perintah Allah yang selama ini selalu kita langgar, ingat, hati-hati, jangan-jangan keengganan itu berasal daripada kesombongan kita kepada Allah. Ada orang yang mudah tidak melaksanakan sholat, dia mudah meninggalkan ibadah sholatnya, padahal Allah sudah mewajibkan ibadah itu kepada dirinya. Lihat, hati-hati, jangan-jangan keenggananmu sujud kepada Allah itu berasal daripada sifat sombongmu kepada Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Apa balasannya? Balasannya dicampakkan daripada surga, masuk ke dalam neraka. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, padahal Allah yang perintah. Kalau ada manusia yang diperintah oleh Allah untuk sujud kepadanya, dan perintah itu datangnya daripada Allah, sesungguhnya manusia ini lebih parah keadaannya daripada iblis. Iblis cuma nggak mau sujud kepada Adam, balasannya keluar daripada neraka, daripada surganya Allah. Tapi kalau ada manusia, ketika Allah suruh sujud kepada Allah yang menciptakan dirinya, dan perintah itu datang daripada Allah, sesungguhnya dia lebih parah daripada iblis. Nah, inilah tujuannya kenapa kita disuruh mengucapkan takbir. Jangan cuma
menjadi hiasan lipstik ataupun hiasan bibir kita saja. Kita laungkan ucapan itu, tetapi kita tidak hayati. Tujuan orang mengucapkan takbir adalah supaya dia tahu diri bahwa dia hamba Allah. Ketika dia tahu diri, dengan begitu dia diharapkan menjadi orang yang lebih takwa lagi. Karena hanya orang sombong yang nggak mau sujud, hanya orang sombong yang nggak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka lihat dalam amalan harian kita, perintah apa yang kita mudah abaikan, larangan apa yang selalu kita langgar. Hati-hati, padahal perintah itu dan larangan itu datangnya daripada Allah. Jangan-jangan kita tidak mau patuh, itu juga karena kesombongan kita. Ingat, orang kalau punya sifat sombong gak akan pernah masuk ke dalam surga. Sombong kepada siapa yang begini? Yang modelnya yang gak akan masuk ke dalam surga. Sombong kepada Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang punya kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, biji sawi, nggak akan pernah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga tidak layak ditempati oleh orang yang memiliki sifat ini. Kata Allah dalam surah Al-A'raf itu, "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Tidak patut engkau bersikap sombong di surga ini. Fakhruj wa anta minas saghirin. Keluar, kamu termasuk makhluk yang hina. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini apa yang diharapkan oleh Allah kepada orang yang beribadah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi orang yang lebih paham dan tahu diri tentang hakikat diri kita. Dan kalimat itu juga takbir, kalimat takbir itu juga adalah kalimat yang paling banyak kita ucapkan di dalam sholat. Betul atau tidak? Paling banyak kita ucapkan di dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap takbir, setiap perpindahan rukun kita baca Allahu Akbar, kecuali ketika i'tidal. Kenapa itu yang menjadi paling banyak dalam sholat? Bacaan itu yang paling banyak ketika kita sholat. Tujuannya itu, ketika orang sholatnya benar, dia hayati apa yang dia baca, keluar daripada sholat dia menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang khudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tahu diri tentang hakikat dirinya, tidak suka menyombongkan dirinya kepada orang lain. Itu buah daripada ibadah yang berhasil. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada buahnya, termasuk ngaji. Ngaji, kalau nggak ada hasilnya, akhlak kita tidak semakin baik, ibadah kita tidak semakin rapih. Jangan-jangan ngajinya kita itu ngaji yang tidak berhasil. Ngaji sama kiai ini, sama ustadz itu, sama habib ini, ngajinya rajin, tapi ngambil harta orang, hak orang lain, dia tidak bisa hindari itu. Bohong dia selalu kerjakan. Kemudian sikap iri dengki itu selalu ada pada hatinya. Segala sifat-sifat buruk ada pada diri orang tersebut, padahal ngajinya rajin. Nah, ini jangan-jangan semua itu tidak terjadi ketika orang tidak memiliki keikhlasan. Maka pada awal permulaan taklim kita ini kita buka, kita perbaharui niat, tajdidkan niat, ngaji kita kemari mau ngapain. Kalau cuma karena nggak enak sama ustadznya, oh nggak enak, gue udah 2 minggu nggak ngaji, ngaji dah. Kenapa itu ngaji? Takut nanti kalau ketemu ditanyain nggak ngaji-ngaji kenapa? Akhirnya ngaji juga. Nah yang begini nih, datang doang tapi nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena niat kita datang taklim itu bukan karena ingin cari ilmu, tapi karena nggak enak sama Haji Falani, tanyain mulu, nggak enak sama pengurus yang lain. Nah ini yang membuat
apa yang kita kerjakan tidak ada buah. Ketika orang beribadah kemudian ada keikhlasan, itu pasti ada buahnya. Itu pentingnya keikhlasan. Saya pernah cerita, entah pernah cerita ataupun tidak, ya. Kalaupun sudah pernah, anggaplah belum saya ceritakan. Kalaupun masih ingat, buat lupa, supaya ceritanya nggak basi. Saya pernah cerita waktu itu, entah ya, saya tidak ingat pernah cerita ataupun belum. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang bekas pensyarah itu dosen. Dia sudah pensiun, dia aktif di tabligh. Ustaz, saya pernah ngobrol sama seorang juru rawat ini perawat ya. Dia bilang, sekian banyak saya saksikan orang mati, jarang yang saya lihat ngucapin kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, jarang. Cuma satu orang saya pernah lihat, ada orang yang ketika akan mati dia bisa mengucapkan kalimat itu. Wow, luar biasa itu. Bukan mudah itu. Mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah itu bukan mudah. Kemudian saya penasaran, saya ingin tahu apa yang dia kerjakan, siapa orang ini. Saya tanyakan kepada keluarganya. Kata keluarganya, saudara kami ini orang biasa-biasa, bukan ustaz, bukan guru ngaji, bukan imam, orang biasa. Amalannya juga biasa-biasa. Tapi kenapa dia bisa mengucapkan kalimat itu? Barangkali, kata keluarganya, sebab kebiasaan dia. Apa kebiasaannya? Dia itu suka ngasih makan orang gila gitu. Dia suka ngasih makan orang gila. Ini kan jarang-jarang nih orang bisa punya kebiasaan begitu. Kita kalau ada orang gila kita apain? Kita usir, atau enggak kita lari, takut. Ini enggak, ini orang kalau ada orang gila dikasih makan, diberikan makan, ataupun kalau di dekat rumahnya dikasih makan. Itu kebiasaan dia. Nah, amalan ini pasti ikhlas. Ya. Menurut saya ini pasti ikhlas. Kenapa? Apa yang mau diharapkan dari si orang gila ini? Apakah kita ngarap sama dia ini? Dia kadang-kadang nanti lain waktu dia bisa ngasih kita balasan lagi makanan. Gua kasih dia makanan, kali-kali aja besok dia punya duit ngasih gua lagi. Ada kita punya pikiran begitu? Enggak, kita juga tahu orang gila jangankan mengucap terima kasih. Senyum aja kalau dia nggak senyum kita nggak sakit hati. Kenapa? Kita tahu dia gila. Kita nggak mengharap apa-apa daripadanya. Tapi kalau kita ngasih orang waras, kadang-kadang kan kita juga ada perasaan-perasaan mengharapkan sesuatu. Pulang dari puncak kita bawain talas. Buat siapa? Tuh, buat Haji Falani. Apaan? Talas. Buat apaan? Pancingan. Sekarang kita kasih talas, kali-kali aja besok dia jalan-jalan dia kasih kita yang banyakan dikit. Kadang-kadang kita kalau ngasih suka begitu. Tetapi orang ini ketika dia memberikan pemberian itu dia tidak harap apa-apa. Orang gila mengharap apa daripada orang gila? Ikhlas karena Allah. Nah, dengan sebab amalan itu yang dia jaga keikhlasannya, Allah berikan buah. Allah berikan hasilnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia sudah Allah tunjukkan. Maka pada permulaan taklim ini, jaga keikhlasan kita datang ke tempat ini. Mau ngapain? Kita mau ngapain datang kemari? Tujuan kita adalah kita menghilangkan kebodohan. Kita ingin mengenal bagaimana syariat Allah ini lebih dalam lagi. Dan tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih sempurna keimanan dan keislaman kita. Dan karena kita akan kembali kepada Allah, kita perlu bekal. Bekal itu perlu dilandasi dengan ilmu.
Inilah yang kita harapkan. Semoga Allah bisa bimbing kita, jaga niat keikhlasan kita dalam beramal, dalam mengaji. Semoga Allah berikan buahnya di dunia ataupun nanti di akhirat. Saya kira sampai di sini tausiah yang bisa saya sampaikan. Sudah tepat jam 8. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insyaallah kita akan buka kembali tafsir Al-Munir pada minggu yang akan datang. Semoga semua dalam keadaan sehat, dapat hadir mengisi dan meramaikan majlis-majlis yang ada di majlis ini, di masjid ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.